Gelar Sunan atau keturunan berasal dari kata suhun, kasuhun, sinuhun dalam bahasa Jawa kuno yang berarti menghormati. Lazimnya gelar tersebut digunakan untuk menyebut guru suci. Kata Wali Songo merupakan bentuk majemuk yang berasal dari kata wali dan songo. Wali yang dimaksud ada waliullah yang mempunyai makna orang yang mencintai dan dicintai Allah. Adapun kata songo berasal dari bahasa Jawa yang bermakna 9. Jadi, wali berarti wali 9 yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai pemimpin dari sejumlah mubalik Islam di Nusantara. Sunan Gresik merupakan anggota Wali Songo yang paling tua, memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim, dan merupakan keturunan ke-11 dari Husain bin Ali. Biasa disebut dengan Syekh Maghribi atau terkadang Makdum Ibrahim As-Samarkandi. Sunan Maulana Malik Ibrahim menyebarkan Islam dengan cinta damai. Beliau berdakwah kepada masyarakat di Gresik dan sekitarnya dengan tekun. Dalam mendakwahkan Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim tidak langsung menentang agama dan istiadat secara frontal, tetapi sebaliknya lebih mengedepankan akhlak sebagaimana yang diajarkan Islam. Selain dikenal sebagai ulama yang menyebarkan Islam, Sunan Maulana Malik Ibrahim juga memiliki kemampuan dalam berbagai bidang. Berikut di antaranya: sebagai tata negara yang ulung, sebagai tabib, sebagai ahli di bidang pertanian dan berdagang, sebagai perintis lembaga pendidikan pesantren dan masjid pertama di Jawa, sebagai guru kebanggaan para pangeran, sebagai penasihat raja dan para menteri. Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 822 Hijriah atau 9 April 1419 Masehi dan dimakamkan di Gresik. Sunan Ampel mempunyai nama asli Syed Ali Rahmatullah, merupakan keturunan ke-12 dari Husain bin Ali. Sewaktu tinggal di Jawa mendapat gelar Raden Rahmat dari pamannya, Prabu Brawijaya. Sunan Ampel adalah anak dari Maulana Malik Ibrahim. Pada tahun 1450 Masehi, Raden Rahmat menikah dengan Nyi Ageng Manila, yaitu putri Bupati Tuban yang sudah memeluk agama Islam. Selanjutnya, Raden Rahmat menetap di daerah Ampel-Deta, pemberian dari Raja Majapahit. Di sana, Raden Rahmat mendirikan masjid dan membuka pondok pesantren sehingga ia dikenal dengan nama Sunan Ampel. Dalam mengajarkan Islam, ia tidak kenal kompromi dengan budaya lokal. Ujangan Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah Molimo. Moh artinya tidak mau dan limo artinya perkara 5. Jadi, maksud Molimo ialah tidak mau melakukan 5 perkara yang terlarang, di antaranya moh main atau tidak melakukan judi, moh ngombe atau tidak bermabuk-mabukan, moh maling atau tidak mau mencuri dan merampok, moh mandat atau tidak mau memakai narkotika, dan moh madon atau tidak mau zina. Sunan Ampel wafat pada tahun 1479 Masehi dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya. Adapun peninggalan Sunan Ampel di antaranya berupa masjid dan pondok pesantren di Ampel-Denta, Surabaya, Masjid Agung Demak, dan Huruf Pengon yang merupakan mahakaryanya. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq dan merupakan keturunan ke-12 dari Husain bin Ali. Sunan Giri memiliki nama kecil Raden Paku. Sunan Giri juga memiliki nama lain yaitu Jaka Samudra dan Muhammad Zainul Yakin. Sunan Giri dikenal karena pengetahuannya yang luas dalam ilmu fikih dan menguasai ilmu falak atau perbintangan. Orang pun menyebutnya dengan nama Sultan Abdul Faqih. Beliau juga menciptakan karya seni yang luar biasa. Salah satu karyanya adalah Gending Pucung yang bernuansa Jawa namun syarat dengan makna Islam. Awal mula Sunan Giri berdakwah adalah ketika ia berdagang, namun hal itu tidak memuaskan hatinya. Akhirnya Sunan Giri memutuskan untuk berhenti berdagang dan fokus berdakwah. Wilayah dakwah yang dipilihnya yakni Desa Sidomukti, Kebomas. Dalam mendakwahkan Islam, Sunan Giri menerapkan metode permainan yang bersifat agamis. Misalnya, jamuran, jelungan, jor, gula ganti, lir-ilir, dan cublak-cublak suang.
Bonang adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila dan merupakan keturunan ke-13 dari Husain bin Ali. Sunan Bonang berasal dari Raden Makdum Ibrahim. Semenjak kecil Raden Makdum Ibrahim telah belajar agama Islam di pesantren Ampel dan tak milik ayah. Setelah cukup dewasa, beliau berkelana dan kemudian menetap di Bono dan mendirikan pesantren yang sekarang dikenal dengan sebutan Watu Layar. Sunan Bonang berdakwah di Tuban yang mayoritas masyarakatnya beragama Hindu. Dalam berdakwah, Sunan Bonang menggunakan seni, budaya, dan tradisi masyarakat. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525 Masehi. Ia dimakamkan di daerah kompleks pemakaman Desa Kutoreja, Kecamatan Tuban, di dalam kota Tuban. Tempatnya di sebelah barat alun-alun Tuban. Di sebelah barat Masjid Agung Tuban meninggalkan dari Sunan Bonang antara lain alat musik tradisional gamelan berupa bonang, bende, dan kenong, temban, tombok, hati. Karya sastra suluk yang hingga kini terdokumentasi antara lain Suluk Bonang, Primbon 1 dan Primbon 2. Raden Sahid atau Sunan Kalijaga adalah putra Tumenggung Wilatikta. Nama Kalijaga menurut salah satu pendapat berasal dari rangkaian bahasa Arab yaitu Kodi, artinya penghulu, dan Zaka artinya membersihkan. Maka arti Kodi Zaka adalah pemimpin yang senantiasa menegakkan kebenaran dan kesucian agama Islam. Oleh karena lidah-lidah orang Jawa, maka kata itu dilafalkan menjadi kata Kalijaga. Sunan Kalijaga juga memiliki banyak nama dan gelar, diantaranya Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, Ki Dalang Sida Brangti, Raden Abdurrahman, dan yang terakhir Sang Tabik Sewu. Sunan Kalijaga tercatat paling banyak menghasilkan karya seni berfalsafah Islam seperti tembang-tembang Macapat, Baju Takwa, Tata Kota Islami, serta Agung Sekaten di Solo dan Yogya. Orang mengislamkan cerita wayang kulit yang semula bernuansa Hindu. Cerita wayang yang merupakan kreasi Sunan Kalijaga diantaranya Bima Suci atau Dewa Ruci, Serat Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Sunan Kalijaga ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang Tatal yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah kreasi Sunan Kalijaga. Pada pertengahan abad ke-15, Sunan Kalijaga wafat dan dimakamkan di daerah Kadilangu dekat Demak. Sunan Rajat adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, merupakan keturunan ke-13 dari Husain bin Ali. Sunan Rajat mempunyai nama kecil Raden Qasim dan Raden Saipudi. Sunan Rajat mendapat tugas pertama kali dari ayahnya untuk berdakwah ke pesisir Gresik melalui laut dan kemudian terdampar di dusun Jelog Pesisir, Banjarwati. Tahun berikutnya Sunan Rajat berpindah 1 kilometer ke selatan dan mendirikan Padepokan Santri Dalam Duwur yang kini bernama Desa Derajat Panciran Lamongan. Dalam mendakwahkan Islam, Sunan Rajat menggunakan media gamelan yang diselingi dengan tembang-tembang seperti pangkur dan mencopat. Selain itu, juga menggunakan seni suluk. Sunan Rajat memperkenalkan Islam melalui konsep dakwah bil hikmah, yaitu dengan cara-cara bijak tanpa memaksa. Dan menyampaikan ajarannya, Sunan Rajat menempuh 5 cara, yakni sebagai berikut. Mengadakan pengajian secara langsung di masjid atau langgar. Mengadakan penyelenggaraan pendidik di pesantren. Memberikan fatwa atau patuh dalam menyelesaikan suatu masalah. Mengadakan kegiatan kesenian tradisional yakni lewat tembang, pangkur dengan iringan gamelan.
menyampaikan ajaran agama melalui ritual adat tradisional. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522 Masehi dan dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Pancira, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Silsilah dan kisah hidup Sunan Muria sendiri tidak banyak dicatat dalam sejarah. Sunan Muria adalah putra Sunan Kalijaga dengan Dewi Sarah. Nama kecilnya adalah Raden Prawoto atau Raden Umar Said. Nama Muria diambil dari tempat tinggal terakhirnya di lereng Gunung Muria. Gaya berdakwah Sunan Muria sama seperti ayahnya, yaitu dengan menggunakan sarana gamelan, wayang, serta kesenian daerah lainnya. Sunan Muria lebih menyukai tinggal di daerah terpencil. Pusat kegiatannya di lereng Gunung Muria, Kudus, Jawa Tengah. Sambil bercocok tanam, berdagang, dan meladang, beliau juga mengajarkan agama Islam. Selain itu, Sunan Muria berdakwah dengan menggunakan media kesenian rakyat berupa gamelan. Ia menciptakan benih sinom dan kinanti. Cara yang ditempuhnya dalam menyiarkan agama Islam adalah dengan mengadakan kursus-kursus bagi kaum pedagang, para nelayan, dan rakyat biasa. Beliau wafat pada tahun 1560 Masehi dan dimakamkan di atas Gunung Muria, Desa Kolo, Kudus. Putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji dan ibunya Syarifah yang merupakan putri Sunan Ampel, Sunan Kudus adalah keturunan ke-14 dari Husain bin Ali. Sunan Kudus mengembara ke Tanah Suci untuk memperdalam agama Islam. Setelah itu ia kembali lalu mendirikan pusat keagamaan yang diberi nama Kudus. Nama Kudus diambil dari nama Al-Quds, Palestina, sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sunan Kudus. Sunan Kudus mempunyai keahlian khusus di antaranya ilmu fikih, usul fikih, tauhid, hadis, tafsir, serta logika. Oleh karena itu, Sunan Kudus mendapatkan julukan Wailul Ilmi atau orang yang kuat ilmunya. Sunan Kudus mengembangkan Islam di Jawa dengan cara mempelopori toleransi beragama, bersatu dalam keberagaman, santun dalam bertindak, melakukan akulturasi budaya dalam arsitektur masjid, membangun Masjid Kudus, Padasan, dan Bedug Dandangan. Beliau juga menciptakan berbagai cerita agama, di antaranya Gending Makubambang dan Gending Mijil. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Beliau dimakamkan di lingkungan Masjid Menara Kudus. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah satu-satunya wali songo yang tinggal di Jawa Barat. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Ali Nurul Alim dan Nyai Rara Santang. Nama kecil Sunan Gunung Jati adalah Abdul Qadir dan Falatehan. Selain sebagai ulama yang menguasai ilmu syariat dan tasawuf, posisinya sebagai Waliul Amri atau penguasa Cirebon yang secara ekonomi dan politik punya daya tarik terhadap pengembangan Islam di Cirebon, Sunda Kelapa, Banten, dan Jawa Barat. Perluasan pengaruhnya ke Banten terjadi ketika ia menikahi adik Adipati Kuwu Nganten. Hubungan budaya Sunan Gunung Jati dengan Tiongkok terjadi berawal dari hubungan perdagangan dan pernikahannya dengan Wang Tin, putri dari Kaisar Cina dari dinasti Ming yang bernama Honggi. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Gunung Jati punya peran penting dalam pengembangan agama Islam. Di antaranya, berperan sebagai ulama dan penguasa dalam penyebaran Islam. Usaha dan dakwah yang dilakukan Sunan Gunung Jati mula-mula sebagai guru agama dengan membuka pondok dan mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar. Ia dikenal dengan nama Maulan Jati. Strategi dakwahnya dilakukan dengan menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh berpengaruh di Cirebon. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan pengembangan agama Islam melalui jalan dakwah dengan melakukan hal berikut: mempelopori pembangunan masjid-masjid jami di berbagai daerah bawahan Cirebon sebagai pusat kegiatan keagamaan,
membangun sarana dan prasarana umum, membangun transportasi darat, laut, dan sungai, membentuk pasukan Jagabaya, menjalin hubungan dengan Kerajaan Demak dan Banten, melakukan akulturasi budaya Islam dan kearifan lokal. Sunan Gunung Jati menjadikan keraton sebagai pusat kesenian dan kebudayaan yang bernuansa agama dengan tidak menghilangkan unsur-unsur Hindu-Buddha, melainkan dipadupadankan secara harmonis dengan ajaran Islam, sehingga Islam dianut oleh seluruh penduduk bumi Pasundan. Sejumlah benda-benda bersejarah peninggalan Kerajaan Cirebon, Gapura, Tugu Batu Linggan Yoni, piring-piring keramik dari Tionghoa, meja kaca gaya Prancis, dan lain-lain menunjukkan nilai toleransi terhadap kebudayaan lainnya. Sunan Gunung Jati wafat dalam usia 120 tahun di Cirebon. Ia dimakamkan di daerah Gunung Sembung, Gunung Jati.